Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'alna hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Setelah kita memuja dan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya dan para sahabat beliau sekalian, mari yang saya muliakan terutama sekali kepada guru kita bersama, imam besar masjid beserta seluruh pengurusnya yang insya-Allah Allah muliakan, juga yang mulia kepada khadim GPS, khadim GS, khadim SMS dan khadim GSM yang selalu dijamaahkan oleh syurganya Allah Subhanahu wa taala. Juga yang mulia kepada guru-guru kami, abi, abati, walid dan walidi yang telah berhadir pada subuh yang mulia ini. Juga yang mulia kepada seluruh orang tua kami kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Sittatu asya'a tuhbitul a'mala. Ada 6 perkara yang dapat membuat rusaknya suatu amal. Artinya amal ibadah dan kebaikan yang telah kita kumpulkan hari demi hari, malam demi malam, akan rusak dengan sebab 6 perkara tersebut. Adapun yang pertama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang membuat rusaknya suatu amal ibadah dan kebaikan seseorang, yaitu sibuk dengan aib orang lain. Sibuk dengan aib orang lain ataupun membicarakan kesalahan dan kekurangan orang lain pada zaman sekarang bukan hal yang tabu, bukan hal yang baru, bukan hal yang aneh, tetapi sibuk dengan aib orang lain hingga lupa akan aib kita diri sendiri, ini merupakan hal yang sangat lumrah. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan yang bahwasanya celakalah bagi orang-orang yang senantiasa selalu mencari kesalahan dan kekurangan orang lain hingga lupa mencari kesalahan dan kekurangan diri sendiri. Sebaliknya, kata Rasulullah, berbahagialah bagi orang-orang yang senantiasa mencari kesalahan dan kekurangan dirinya sendiri daripada mencari kesalahan dan kekurangan orang lain. Dalam hadis Rasul bersabda, tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Berbahagialah bagi kita-kita yang selalu mencari kekurangan dan kesalahan pada diri kita manusia daripada kita mencari kesalahan dan kekurangan bak manusia yang lain. Udip katanya, baik lagi ibarat penyuk tulut. Kiban ibarat penyuk tulut, gaduh tu kesalahan gop, kekurangan gop, adapun kesalahan dan kekurangan yang nampak tanya kamu apa ubi raya tadi. Nyaudip dia. Kesalahan dan kekurangan yang ada pada diri kita walaupun besar tidak nampak, seakan-akan kita tidak punya salah dan kekurangan. Tapi giliran kesalahan dan kekurangan orang lain walaupun kecil sekalipun, jauh dengan pandangan mata kita. Saya tadi upah kedai kopi menyahana tak pegah ke gop, menyahana tak gibah gop, hana tak pegah kekurangan gop, cik hanya man jiwa tanya. Saya kali tak pegah kekurangan dan aib gop, cik kapah badan kita ni. Hana tak depu yang bahawasanya itu dapat membuat celaka hidup kita dunia dan akhirat. Rugilah ibadah dan kebaikan yang telah kita kumpulkan hari demi hari, malam demi malam.
Karena ada yang lebih penting daripada kita mencari kesalahan dan kekurangan orang lain. Apa itu yang lebih penting? Itulah mencari kesalahan dan kekurangan yang ada pada diri kita. Sehingga ketika kita mengakui punya salah, punya kekurangan, kita perbaiki, akan menjadi manusia yang lebih baik ke depannya. Kadangkala ibadah dan kebaikan yang kita lakukan banyak salah, banyak kekurangan, kita perbaiki, sehingga akan menjadi ibadah dan kebaikan yang sempurna di sisi Allah. Daripada dia habis watai 20 pejum yang Allah berikan kepada kita hari ini semata-mata hanya untuk mencari dan kesalahan dan kekurangan orang lain. Kupu tujuan kita minta kesalahan dan kekurangan orang lain. Kalau sekedar untuk memberi nasihat, wajar. Yang namanya manusia punya kelebihan, punya kekurangan. Tapi jangan sampai kita memberi nasihat, memberi kritikan lewat media, putuh masalahnya. Yang nak utama masalah. Tiga pupuk salah, tak budah-budah duk kitanya. Coba kita datangi orang yang berbuat masalah. Apakah kawan kita, saudara kita? Kita rangkul dia, kita ajak dia, kita bimbing dia. Yang namanya manusia punya kesalahan dan kekurangan. Ataukah tujuan kita mencari kesalahan dan kekurangan untuk kita gibah dan fitnah? Apabila orang yang kita cari kesalahan dan kekurangan sudah terzalimi dan tersakiti, maka kita merasa bahagia. Maka orang yang sibuk dengan aib orang lain hingga lupa akan aib dirinya sendiri, maka akan membuat segala amal ibadah dan kebaikannya rusak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kedua, yang membuat rusaknya suatu amal ibadah dan kebaikan seseorang kepada Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu hati yang keras. Hati yang keras adalah hati yang tidak mau menerima nasihat. Hati yang keras adalah hati yang sulit di dalam menerima kebenaran. Hati yang keras adalah hati yang tidak mau bergetar ketika ayat-ayat Allah dibaca kepadanya. Maka orang yang memiliki hati yang keras, hati yang sulit menerima kebenaran, hati yang sulit menerima nasihat, hati yang tidak mau bergetar ketika ayat-ayat Allah dibaca kepadanya, maka akan membuat dirinya binasa dunia dan akhirat, dan juga akan membuat dia enggan, malas dalam berbuat ibadah dan kebaikan kepada Allah. Namun bagaimana cara kita mengobati hati kita yang sudah keras kadangkala? Karena banyak makanan yang kita makan daripada haram yang syubhat, ataukah dengan perbuatan yang kita lakukan, atau dengan perkataan yang kita ucapkan banyak mengandung syubhat dan haram, sehingga membuat hati kita keras. Cara kita obati itulah dengan memperbanyak ibadah dan kebaikan kepada Allah. Apapun ibadah dan kebaikan yang telah kita lakukan hari ini, kerjakanlah dengan penuh keikhlasan kepada Allah. Dalam hadis yang dirawi oleh An-Nasa'i, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yaqbalu min amalihi", bahawa sesungguhnya Allah tidak akan menerima segala amalnya, baik itu amal ibadah maupun amal kebaikan, illa ma kana lahu khalisan, kecuali ibadah dan kebaikan yang kita lakukan ikhlas karena Allah. Memang ikhlasnya hanya satu tepu, yang tepu bainahu wa bainallah, kita yang melakukan dan Allah. Tapi ciri-ciri orang yang ikhlas akan nampak, yaitu dia tidak senang dengan pujian dan dia tidak marah ketika dicaci, karena ibadah dan kebaikan yang dia persembahkan semata-mata ikhlas karena Allah. Kemudian ibadah dan kebaikan yang kita lakukan hari ini semata-mata kita untuk menggapai ridha Allah. Jangan pernah kita berbuat ibadah dan kebaikan hanya karena mengharap syurga Allah dan takut akan azab Allah. Karena bila mana ada ibadah dan tak berbuat kebaikan hanya untuk mengharap syurga Allah, dan kita takut akan azab Allah, tentu yang wajib saja kita lakukan, yang sunat banyak kita abaikan. Karena itu tujuan kita. Karena antara wajib dengan sunat pasti beda. Yang dikatakan wajib, ma yusabu ala fi'lihi, barang yang diberi pahala apabila kita mengerjakannya.
wa yu'aqabu ala tarkihi, dan disiksa oleh Allah ketika kita meninggalkannya. Itu wajib. Adapun sunat, ma yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Barang yang diberi pahala oleh Allah ketika kita mengerjakannya dan tidak disiksa ketika kita meninggalkannya. Maka orang yang berbuat ibadah dan kebaikan hanya mengharap ridha Allah, apapun itu wajib, sunat, baik itu kebaikan besar atau kecil, tetap mereka lakukan dengan keikhlasan kepada Allah. Kemudian cara kita mengobati hati kita yang sudah keras menjadi lembut, yaitu dengan memperbanyak mengingat-ingat Allah dan menyebut-nyebut Allah. Dalam surah Ar-Ra'd ayat 28 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, ala bizikrillah tatma'innal qulub. Hanya dengan mengingat-ingat Allah hati kita akan tentram. Kemudian dengan memperbanyak membaca Al-Quran yang merupakan hudan linnas, petunjuk bagi kita manusia. Dengan memperbanyak menyebut-nyebut atau mengingat-ingat kematian, dengan memperbanyak duduk-duduk dengan para alim ulama dan orang-orang yang salih, insya-Allah lambat laun hati kita yang sudah keras akan lembut. Ketika hati kita sudah lembut, maka akan mudah bagi kita untuk melakukan ibadah dan kebaikan kepada Allah. Baik ataupun buruknya seseorang, kata Rasulullah, sangat tergantung kepada hatinya. Dalam hadis yang dirawi oleh Bukhari dan Muslim, Rasul bersabda, ala wa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah dan bahawa sesungguhnya di dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kulluhu. Apabila baik ia, maka baiklah seluruh anggota jasadnya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu. Dan apabila buruk ia, maka buruklah seluruh anggota jasadnya. Ala wahiyal qalbu. Ketahuilah segumpal daging tersebut itulah hatinya. Maka orang yang memiliki hati yang keras, yang membiarkan tidak mau mengobati, akan membuat segala amal ibadah dan kebaikannya rusak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang ketiga, yang membuat rusaknya suatu amal ibadah dan kebaikan seseorang kepada Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu cinta kepada dunia. Yang dikatakan cinta kepada dunia yaitu ketika kita lupa akan urusan akhirat. Karena dunia dengan akhirat tidak bisa dipisahkan. Tapi jadikanlah dunia yang sedang kita jalani hari ini merupakan wasilah untuk negeri akhirat kelak. Ad-dunya matra'atul akhirah. Dunia tempat kita bercocok tanam, tempat kita membuat persiapan yang akan kita panen di akhirat kelak. Surat Al-Zalzalah ayat 7 dan 8 Allah memberi jawaban. Famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Maka apabila kita beramal, berbuat kebaikan walau sebiji zarah sekalipun, maka Allah akan membalas dengan balasan yang setimpal di akhirat kelak. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Apabila kita melakukan sebuah keburukan walau sebiji zarah sekalipun, juga Allah akan membalas dengan balasan yang setimpal di akhirat kelak. Dunia yang sedang kita jalani hari ini merupakan tempat sementara, tempat persinggahan. Akan datang waktunya dunia ini akan meninggalkan kita, ataukah kita yang akan meninggalkan dunia ini, yang dinamakan dengan kematian. Kematian merupakan perkara yang paling dekat dengan kita. Kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, yang namun kita tidak akan lepas daripada kematian. Mau tak mau, siap han siap bak watenyan gedeng harus kita kembali kepada Allah. Daci renung dengan renungan yang paling dalam. Ketika kita kembali kepada Allah, yang kita bawa pulang berupa dosa dan kesalahan, bagaimana nasib kita dan keadaan kita ketika kita tidur di alam barzakh sampai kiamat tiba. Berbahagialah bagi kita yang hari ini terus berbuat ibadah dan kebaikan kepada Allah. Berbahagialah bagi kita yang hari ini sudah berkumpul dalam GPS dan SMS, merupakan sebuah organisasi syiar Allah, yang bersama-sama kita akan berjuang, bermujahadah untuk melawan godaan-godaan syaitan, hawa nafsu, dan kita akan mendekatkan diri kepada Allah. Maka kita akan kembali kepada Allah dalam keadaan taat, lagi berbuat ibadah. Sungguh kita akan bahagia. Alam barzakh yang akan kita tidur pada suatu masa merupakan alam pertama daripada alam akhirat, alam terakhir daripada alam dunia.
Bila di alam barzah kita selamat, kemungkinan besar kita akan selamat di akhirat kelak. Tapi bila di alam barzah kita celaka, kemungkinan besar kita akan celaka di akhirat kelak. Kebahagiaan yang ada di dunia ini, kesenangan yang ada di dunia ini, semuanya sementara. Adapun kebahagiaan dan kesenangan yang hakiki ada di akhirat kelak. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan bermula akhirat itu lebih baik daripada dunia. Maka orang yang cinta kepada dunia hingga lupa akan urusan akhirat, Allah timpakan kepadanya dengan 3 ujian. Ujian yang pertama yaitu kemiskinan yang tidak akan mencapai kecukupan. Ujian yang kedua yaitu cita-cita yang tidak pernah berujung. Ujian yang ketiga yaitu kesusahan yang tidak akan lepas daripada rasa kelelahan. Maka orang yang cinta kepada dunia hingga lupa akan urusan akhirat akan membuat segala amal ibadah dan kebaikannya rusak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin dan muslimat sidang jemaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang keempat yang membuat rusaknya suatu amal ibadah dan kebaikan seseorang kepada Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu sedikit rasa malu. Padahal rasa malu merupakan sifat yang paling penting dalam kehidupan kita. Karena ketika kita memiliki rasa malu, maka iman kita akan kuat dan sempurna. Karena antara rasa malu dengan iman tidak bisa dipisahkan. Mereka saling menyatu, mereka saling berkaitan dalam bentuk kondisi dan situasi apapun. Dalam hadis yang dirawi oleh Hakim, Rasul bersabda, Al-haya'u wal imanu qurina jami'a. Rasa malu dan iman merupakan satu pasangan yang saling berkaitan, yang saling menyatu. Idza rufi'a ahaduhuma. Apabila Allah angkat salah satu keduanya, yaitu rasa malu, rufi'al akharu, maka iman pun akan pudar dan sirna. Mengapa hari ini kita berani berbuat maksiat? Mengapa hari ini kita berani menggibah, membunuh, memfitnah? Karena rasa malu tidak lagi kita miliki, sehingga iman kita pun sudah pudar dan sirna. Tetapi ketika rasa malu masih kita miliki, iman kita masih kuat dan bercahaya, maka akan mendatangkan seluruh kebaikan kepada kita. Dalam hadis yang dirawi oleh Muslim, Rasul bersabda, Al-haya'u khairun kulluhu. Rasa malu akan mendatangkan seluruhnya kebaikan. Dan orang yang memiliki rasa malu, yang imannya kuat dan bercahaya, akan membuat dirinya mudah semangat dalam berbuat ibadah dan kebaikan kepada Allah. Lebih-lebih kita hari ini merupakan hari terakhir dalam 2022. Besok kalau diberi umur panjang oleh Allah, kita akan memasuki tahun 2023. Untuk malam Wakpoh 12, jangan pernah kita merayakan. Itu bukan tahun baru kita orang Islam. Itu tahun baru Masih. Kita punya tahun baru sendiri, yaitu tahun Hijriah yang bertepatan pada bulan Muharram. Mari kita sambut tahun baru Masehi nanti malam dengan memperbanyak ibadah, memperbanyak kebaikan, membaca Al-Quran, berzikir. Daripada dia pabih wate poh 12 malam inan tadu. Peng tabih bak tablo marcun, kembang api dan lain sebagainya. Coba kita hari ini berfikir. Peng yang kata pabih dan menyatamu sedekah bak jalan Allah. Tekedinya tamu sedekah merupakan sedekah terakhir. Kita tengok akan bahagia aku pun dia pabih. Memang itu kesenangan seseorang, tapi mari kita punya budaya sendiri. Kita punya tahun sendiri. Kupu le kita nyo tajak rayakan budaya kau. Kita nyo baik lagi Aceh Gerok. Kiban makna Aceh Gerok, ubah budaya ro, cok budaya kau. Kita nyo na tun ro, kupu dia rayakan tun kau. Tapi kita bermuhasabah dengan bergantinya tahun dari 2022 menuju 2023. Kita berbanyak ibadah dan kebaikan. Secara adat umur kita sudah bertambah, secara hakikat umur kita sudah berkurang. Lebih-lebih kepada kita pemuda-pemuda hari ini, jadikanlah kita pemuda yang taat, pemuda yang hebat. Kita harapan bangsa, kita harapan agama di masa yang akan datang. Maka orang yang selalu sedikit rasa malu
akan membuat segala amal ibadah dan kebaikannya rusak oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kelima dan yang keenam, pada madawrah bikara bidebit, maka ulun tuan pegah mentang secuil dan mungkin ulun tuan rincikan secara detail dan rinci. Yang kelima, yang membuat rusaknya suatu amal ibadah dan kebaikan seseorang, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu panjang angan-angan. Orang yang memiliki sifat panjang angan-angan akan Allah timpakan kepadanya 4 keburukan. Keburukan yang pertama yaitu menunda-nunda di dalam berbuat taubat. Keburukan yang kedua, malas dalam berbuat ibadah dan kebaikan. Keburukan yang ketiga yaitu hati yang keras. Keburukan yang keempat yaitu cinta kepada harta secara berlebihan. Orang yang memiliki sifat panjang angan-angan akan mudah tertipu dengan tipuan syaitan dan iblis yang sangat licik, juga akan membuat segala amal ibadah dan kebaikannya rusak oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang terakhir, yang keenam, yang membuat rusaknya suatu amal ibadah dan kebaikan seseorang kepada Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu perbuatan zalim yang tiada henti-hentinya. Apa itu zalim? Menganiaya, baik itu zalim dengan Allah, zalim dengan sesama manusia, maupun zalim dengan diri kita sendiri. Maka orang yang melakukan perbuatan zalim di dalam dunia ini dengan tiada henti-hentinya juga akan membuat segala amal ibadah dan kebaikan kita rusak oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang telah berhadir pada subuh yang mulia ini menjadi hamba-hambanya Allah yang mampu menjauhkan diri kita daripada 6 perkara tersebut yang dapat membuat rusaknya suatu amal ibadah dan kebaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dijelaskan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya yang pertama, sibuk dengan aib orang lain. Yang kedua, hati yang keras. Yang ketiga, cinta kepada dunia. Yang keempat, sedikit rasa malu. Yang kelima, panjang angan-angan. Dan yang keenam, perbuatan zalim yang tiada henti-hentinya. Apabila 6 perkara tersebut mampu kita jauhi dan kita hindari, maka semua amal ibadah dan kebaikan kita akan selamat. Ketika semua amal ibadah dan kebaikan kita yang telah kita kumpulkan, yang telah kita kerjakan sudah selamat, insya Allah kita semua akan menjadi hamba-hambanya Allah yang akan mendapat kemenangan dan kebahagiaan mulai dunia hingga akhirat, sebagaimana harapan dan dambaan kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah barangkali yang dapat saya sampaikan dalam waktu yang singkat ini. Mudah-mudahan menjadi renungan, pelajaran serta ilmu tambahan bagi kita bersama. Terima kasih di atas segala perhatian. Mohon maaf di atas segala kesilapan, kejanggalan dan serba kekurangan lainnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.